Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan ilmu pengetahuan alam pada pekan ke-7 bersama saya Ibu Yanti Frida dalam materi penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan. Tentunya kalian masih ingat bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis adaptasi, utamanya pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 cakar burung yang berbeda bentuknya, disesuaikan dengan lingkungannya. Yang pertama burung rajawali dan elang. Kalian perhatikan burung rajawali dan elang, cakarnya hampir serupa. Jari-jari yang panjang, jari-jari kaki yang panjang dilengkapi dengan kuku-kuku yang tajam dan melengkung sesuai dengan fungsinya untuk mencengkram mangsa. Dengan demikian mangsa sulit untuk melepaskan diri ketika sudah dicengkram oleh rajawali dan elang. Yang berikutnya adalah ayam. Ayam memiliki kaki yang berjauhan antar jari kakinya dengan arah hadap yang berbeda. Ini berkaitan dengan fungsinya untuk berjalan di tanah. Sementara pada pelatuk ada perbedaan dengan yang lain, yaitu dua jari kakinya menghadap ke depan dan 2 jari kakinya menghadap ke belakang. Ini kaitannya untuk bertengger, jadi sesuai dengan fungsinya untuk berpegangan pada cabang pohon, maka 2 ke depan, 2 ke belakang, sehingga nanti dia tinggal mencengkram atau memegang tempat bertenggernya. Sedangkan pada bebek, antara jari kaki yang satu dengan jari kaki yang lain direkatkan oleh suatu selaput. Ini kaitannya dengan fungsinya sebagai pendayung pada saat berenang. Kalau kalian lihat, ini mempunyai bentuk yang berbeda. Adaptasi yang seperti ini disebut adaptasi morfologi. Kalau kalian menemukan kata morf, itu artinya bentuk. Jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perhatikan dengan gambar yang kedua. Kalian akan menemukan, yang punya kucing di rumah tentunya sudah tahu kalau pada tempat yang gelap mata kucing akan menyala, sedangkan pada tempat yang terang matanya biasa saja gitu ya. Pada bagian mata kita atau mata hewan juga sama, ada yang namanya pupil. Pupil itu tugasnya untuk mengatur cahaya yang masuk. Kalau pada kucing ini perubahan pupilnya sangat terlihat lebih jelas. Apabila di tempat terang pupilnya kecil, sementara kalau di tempat yang gelap pupilnya membesar sehingga dia menyerap cahaya, sehingga seolah-olah seperti bercahaya ya. Yang ini disebut adaptasi fisiologi. Fisiologi itu berkaitan dengan fungsi organ tubuhnya, sehingga adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh sesuai dengan lingkungannya. Perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah ranting-ranting kering dilengkapi dengan daun-daun yang sudah kering pula. Kalau kalian amati, ternyata ada yang berbeda dengan daun yang ini. Ada kepalanya, ada kaki depannya, ada badan, dan ada ekor. Ini ternyata seekor bunglon. Bunglon ini mempunyai kemampuan
mengubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya atau yang biasa kita sebut mimikri. Yang ini disebut adaptasi tingkah laku. Artinya hewan harus mengubah tingkah lakunya disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, hari ini 3 inilah yang akan kita bahas secara lebih detail. Untuk adaptasi morfologi, sudah kita ketahui bahwa adaptasi morfologi itu berkaitan dengan bentuk tubuh. Tentu saja bentuk tubuh ini lebih mudah diamati ya. Tadi contohnya bentuk kaki atau cakar pada burung yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Ternyata selain bentuk kaki dan cakar pada burung, burung juga memiliki macam-macam paruh. Coba kita lihat. Ini ada 6 contoh jenis paruh yang berbeda. Yang pertama paruh elang. Paruh elang itu tajam dan melengkung. Ini erat kaitannya dengan fungsinya untuk mencabik-cabik mangsa karena elang sebagai pemakan daging atau herbivora. Sementara pada pelikan dia memiliki kantung. Ini tentu saja berkaitan dengan fungsinya untuk menyimpan ikan. Sementara pada bebek, nah, ini berbentuk sudu. Sudu itu semacam sendok ya, seperti sendok. Makanya suka ada disebut sendok bebek ya. Ini untuk menyaring makanan sehingga ketika dia masuk ke dalam mulut, cacingnya sudah tidak terlalu banyak lumpurnya lagi. Untuk yang ini namanya burung pelatuk. Dia makannya serangga yang ada di lubang-lubang pohon sehingga harus runcing dan agak panjang sehingga memudahkan dia untuk menjangkau serangga yang ada di dalam pohon. Sementara burung pipit mempunyai paruh yang lebih pendek karena tugasnya untuk memakan biji. Sebaliknya pada kolibri, paruhnya harus panjang, erat kaitannya dengan keharusannya untuk mengambil nektar bunga yang ada di bagian dasar ya. Selain bentuk paruh juga, serangga mempunyai bentuk mulut yang berbeda. Contoh serangga adalah ya, ini ada belalang, ada kupu-kupu, ada lalat dan nyamuk. Ternyata keempatnya memiliki bentuk mulut yang berbeda. Ada bentuk mulut pengunyah. Ini pada belalang karena kaitannya dengan makanannya yaitu daun sehingga dia harus mengunyah daun. Sementara pada kupu-kupu bentuk mulutnya penghisap sesuai peruntukannya untuk menghisap madu. Sementara pada lalat ini disebutnya bentuk tipe mulut penjilat karena dia harus menjilat makanan. Dan yang keempat, ini pada nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Jadi sebelum dia menghisap cairan, biasanya kalau betina nyedot darah gitu ya, maka dia akan menusukkan dulu mulutnya ke dalam bagian kulit, kemudian dia akan menghisap darahnya. Selanjutnya adalah struktur gigi hewan. Nah, yang namanya gigi tentu erat kaitannya dengan makanan apa yang dia makan. Masih ingatkah kalian ada berapa jenis tumbuhan berdasarkan makanannya? Iya, ada herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Ada karnivora, pemakan hewan yang lain. Dan satu lagi nanti akan kita bahas. Coba perhatikan, ada perbedaan antara gigi herbivora dengan gigi karnivora. Jelas sekali ya. Yang ini giginya lebih tumpul, sementara yang ini runcing-runcing. Ini erat kaitannya dengan fungsinya untuk mengunyah rumput ya, sehingga dia lebih tumpul dan gerahamnya juga lebih bergelombang ya, biasanya besar-besar kaitannya untuk mengunyah. Sementara karnivora harus mencabik-cabik mangsanya, harus mencabik dagingnya sehingga nanti mudah untuk dicerna, sehingga dia lebih tajam ya. Kalau ada herbivora, ada karnivora, tentu saja satu lagi adalah omnivora. Betul, omnivora adalah pemakan hewan dan tumbuhan. Contoh omnivora apa? Ya, contohnya monyet ya. Nah, pada
hewan omnivora itu gigi depannya disebut gigi seri, ini tumpul, tidak runcing. Fungsinya adalah untuk memotong. Kemudian di sebelahnya ada taring, ini taring sama fungsinya untuk mencabik-cabik mangsa. Geraham depan dan geraham belakang. Jadi ada serinya, ada taringnya, ada geraham depan, ada geraham belakang. Ini disesuaikan dengan makanan yang dia makan, ya. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Seperti kita ketahui, adaptasi fisiologi itu berkaitan dengan fungsi organ tubuh, ya. Seperti tadi ya, pupil mata kucing itu sangat dipengaruhi oleh cahaya menyala kalau di tempat gelap, redup kembali di tempat yang terang. Yang berikutnya adalah contoh lain dari adaptasi fisiologi adalah usus pada hewan herbivora. Jadi hewan herbivora itu mempunyai usus yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan karnivora. Ini erat kaitannya dengan proses pencernaan tumbuhan. Tumbuhan itu mempunyai zat namanya selulosa. Selulosa ini sulit dicerna. Jadi kalau tumbuhan atau rumputnya masuk ke dalam mulut, nanti masuk ke kerongkongan, di lambung yang pertama tidak langsung dicerna, tapi dia harus kembali lagi ke mulut. Nah, dikunyah lagi, ini namanya memamah biak. Nah, setelah dari sini perhatikan gambar garis yang merah. Nah, baru yang keduanya, balik lagi ke situ kan, yang ke sini, yang hijau. Nah, balik lagi ke situ. Jadi 2 kali proses, ya. Setelah 2 kali proses, barulah dia masuk ke usus. Nah, ini berkaitan dengan pemecahan selulosa tadi oleh sebuah enzim yang hanya dimiliki oleh hewan herbivora, namanya enzim selulase. Iya, jadi tadi ya, contoh adaptasi morfofisiologi lainnya adalah ukuran usus herbivora lebih panjang daripada usus karnivora. Jenis enzim yang dimiliki oleh hewan herbivora juga berbeda. Selain enzim pada herbivora, ada juga hewan yang enzimnya khusus, misalnya pada rayap. Rayap itu punya enzim yang bisa mencerna kayu misalnya, ya. Berikutnya adalah punuk unta, ya. Ini adalah unta. Ciri khas dari unta adalah ada bagian tonjolan di punggung yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Penyimpanan cadangan makanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya selama tidak memperoleh makanan atau minuman di gurun pasir yang sangat tandus. Setelah dia makan atau minum, maka ini tonjolannya membesar. Tapi seiring waktu, misalnya dia berjalan jauh lagi, ini akan mengempes seiring dengan habisnya cadangan makanan yang dia punya. Unta kuat berhari-hari tidak makan dan tidak minum di gurun pasir yang sangat gersang. Nanti ketika dia menemukan oase atau mata air di gurun pasir, dia minum sebanyak-banyaknya, ini menggembung lagi, berjalan lagi berhari-hari, kempes lagi, dan seterusnya, ya. Nah, ini juga termasuk fisiologi, jadi fungsi organ-organ tertentu di tubuh unta. Berikutnya, ini adalah burung hantu. Burung hantu ini termasuk jenis hewan nokturnal, artinya hewan yang aktif pada malam hari. Dia mencari makan pada malam hari. Tentunya pada malam hari keadaannya sangat gelap. Nah, untuk mencari, menyergap, memburu mangsanya, tentu dia memerlukan penglihatan yang sangat tajam. Penglihatan yang sangat tajam ini disebabkan oleh penyusun sel-sel penyusun matanya yang berbeda dengan mata hewan pada umumnya. Berikutnya adaptasi tingkah laku. Berkaitan dengan adaptasi tingkah laku, tentu saja ini harus dilakukan oleh hewan untuk biasanya lebih pada perlindungan diri, ya. Misalnya tadi bunglon yang menyerupai daun yang kering. Kalau tidak cermat kita menyangka itu tidak ada bunglon, ya.
Ya. Contoh lainnya adalah paus orca. Paus orca ini termasuk mamalia, dia bernapas menggunakan paru-paru sehingga setiap kurang lebih 30 menit sekali dia harus muncul ke permukaan untuk membuang karbon dioksida dan uap air. Tapi selain itu dia juga mengambil oksigen, nanti menyelam kembali 30 menit dia buang napas kembali dan seterusnya ya. Nah, berikutnya ini adalah kerbau. Kerbaunya sudah berkubang ya. Berkubang itu bermandikan lumpur ya. Jadi untuk mendinginkan suhu tubuhnya, untuk menyesuaikan suhu tubuhnya, kerbau biasanya berkubang pada suhu yang sangat panas. Nah, selain berkubang, biasanya hewan itu punya tingkah laku lain. Misalnya pada anjing, anjing suka menjulurkan lidahnya ya, itu juga untuk membuang kelebihan panas pada tubuhnya. Atau gajah suka mengipas-ngipaskan kupingnya, itu juga sama fungsinya untuk pendinginan suhu tubuhnya. Berikutnya adalah cicak. Cicak itu mempunyai kebiasaan perlindungan diri berupa memutuskan ekornya. Ini tujuannya tentu saja agar dia terhindar dari musuh. Jadi musuh hanya dapat ekornya saja. Ekornya ini nanti akan tumbuh lagi. Jadi bagian tubuhnya bisa menumbuhkan ekor lagi. Tapi nanti kalau dia terancam lagi maka dia akan putuskan lagi ya. Ini namanya autotomi. Berikutnya ini adalah gambar terenggiling ya. Terenggiling itu punya kemampuan untuk menggulung ya. Berikutnya adalah ikan buntal. Ikan buntal secara fisiologi ikan buntal punya racun juga ya, tapi secara tingkah laku jika dia merasa terancam maka dia akan menggembungkan tubuhnya. Sebetulnya masih banyak juga ya tingkah laku yang lain, nanti kalian bisa cermati lebih banyak. Nah, tentunya adaptasi ini punya tujuannya ya. Oke. Tadi misalnya kenapa paruhnya harus berbeda pada burung? Oh, ternyata disamakan dengan jenis makanannya. Kenapa ususnya harus lebih panjang pada hewan herbivora? Oh, karena dia makannya rumput. Maka tujuannya adalah salah satunya untuk mencari atau memperoleh makan ya. Selain mencari atau memperoleh makan, tadi apa? Yang tingkah laku, yang menyamar, yang mimikri ya. Itu untuk melindungi diri dari predator. Atau kalau misalnya pada beruang kutub ya, dia harus kamuflase, jadi menyamakan warna tubuhnya dengan warna salju ya. Kemudian harimau belang-belang juga untuk menyamarkan dirinya di padang rumput dan seterusnya. Tujuan akhir dari sebuah adaptasi adalah tentu saja untuk bertahan hidup. Betul. Barang siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka kepunahan sebagai konsekuensinya. Geraham gajah untuk mengunyah, cakep. Burung kolibri mengisap madu, cakep. Walaupun belajar dari rumah, semangat kita tetap menggebu. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas, insya Allah di-share melalui WhatsApp grup masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.